besar Desa Pegundan, Bapak Sersang Mayor kita yang saya hormati dan secinta saya, 4 Maret tahun 2021 yang akan hadir nanti beliau Bapak Kapolresta Kabupaten Banyumas beserta rombongan, tentunya pun dari Muspida Kabupaten Banyumas yang sudah terjadwal dari kabupaten, yang kebetulan untuk Desa Pegundan tanggalnya adalah tanggal 24 Maret tahun 2021. Mudah-mudahan kami panitia sudah menyiapkan secara administrasi, kemudian secara fisik kami siapkan semuanya. Juga kami sudah membuat wastafel ataupun cuci tangan yang permanen di sebelah kiri kanan kami siapkan. Sudah kami buat juga di Pasar Karangturi. Kami sudah buat 2 di sana, di sini juga 2. Termasuk spanduk-spanduk yang himbauan dari kabupaten, kecamatan, dan desa itu sendiri. Kami sudah mempersiapkan diri. Dan kami sudah menyiapkan sanitizer yang nanti itu juga akan dibagikan kepada RT. Inilah tanggung jawab kita, kami sampaikan. Karena setelah dilaksanakan PSBB di pembatasan yang sudah dilaksanakan bulan yang lalu, sekarang diturunkan PPKM. Nah, PPKM ini PPKM mikro yang terkecil, yaitu di tingkat RT. Dan bulan kemarin sudah kami sampaikan terkait dengan pembentukan panitia, susunannya sudah kami cantumkan semuanya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Winarko terkait dengan administrasi secara jelas nanti disampaikan beliau Bapak Winarko. Tim pencegahan koordinatornya Pak Ugi Wijanto dan Pak Martono, dan 2 orang koordinator untuk berbagai wilayah utara dan selatan. Anggotanya dari tim pencegahan Pak Teguh Santosa, Pak Sarjono, Bu Sudaryani, Pak Prihatmanto, Pak Taufik Hidayat, Pak Mulyono, dan Pak Bejo Sumarno. Tugas dari tim pencegahan yang pertama, melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia, dan masyarakat yang keluar masuk desa Pegundan. Yang kedua, melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, yakni gerakan 5M di wilayah desa Pegundan. Yang ketiga, melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah desa Pegundan secara berkala. Yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, serta tempat sampah medis dan non-medis di setiap posko desa. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada ketua atau kepala desa. Kami tugas dari tim pencegahan. Jadi nanti tidak ada alasan aku tugas siapa ini. Harapan kami kan tim posko itu sudah berjalan dengan aturannya, bukan hanya sekedar formalitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, tim penanganan. Koordinatornya adalah Bu dan Bu Wendy Anggreni. Anggotanya Pak Suratmo, Pak Sudarmanto, Pak Suharjoto, Pak Marsan, Pak Suyadi, Pak Sugiarto, Pak Sutrisno, Pak Suwarto, Pak Slamet Supangat, Pak Suratno, Pak Teguh Rinak Sohini, Pak Agus Adi Mariono, Pak Taibur Rahman, Pak Dato, Pak Sutarno, Pak Bambang Widodo, Pak Agus Kilowitratno, Pak Daryanto, Bu Sumiati, Bu Sumirah, Bu Sugiyati. Ini ketua RT semua dilibatkan di tim penanganan. Tapi sebenarnya ketua RT itu masuk pencegahan. Tapi nanti tugasnya pokoknya dengan Satgas COVID RT atau tim Jogosobo. Jadi di sini lebih difokuskan ke tim penanganan. Tapi sebenarnya kalau kita adalah masuk ke baik tim pencegahan maupun tim penanganan. Tugas dari tim penanganan yang pertama, berkoordinasi dengan puskesmas terkait dengan kondisi warga yang tahu, baik ini OTG atau mungkin
positifnya. Di sini ada dua ini, ada pembinaan WNI. Kemudian yang kedua, menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian yang ketiga, yang C, melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian yang keempat, mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri. Yang kelima, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang keenam, melaporkan pelaksanaan PIM secara berkala kepada kepala desa atau ketua posko. Nanti kalau yang kurang paham ditanyakan di lain-lain. Kemudian tim pembinaan dikoordinatori oleh Pak Sisoyo. Anggotanya Pak Joko Purnomo, Pak Basman, Pak Sukirwan, dan Pak Eko Sarif Hidayat. Dan semua ketua RT dan RW juga masuk di tim pembinaan. Intinya ketua RT dan RW masuk sewa tim sebenarnya. Cuma fokusnya nanti di tim penanganan dan segala. Tugas dari tim pembinaan yang pertama adalah memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa. Yang kedua, pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 1 atau angka 1 berkoordinasi dengan Babin Kapitmas dan Babinsa serta mitra desa lainnya sesuai dengan bidang tugas. Yang ketiga, melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di desa. Yang keempat, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian tim yang selanjutnya atau tim keempat yaitu tim damping. Koordinatornya adalah Pak Sekretaris Desa Pak Sartono. Anggotanya adalah Sekretaris Desa Pak Teguh Setiadi, Pak Agung Budianto Dayat, saya sendiri, Pak Bu Bekti Saryasi, Mas Agus Purwadi, Pak Sabarnan, ditambah Babinsa Pak Gita dan Babin Kapitmas Pak Cakranto. Iya. Tugas dari tim adalah memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan posko desa, posko PPKM Mikro Desa Pabunde. Kemudian membuat sistem informasi kesehatan bagi warga. Yang ketiga, bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan. Yang keempat, melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID serta pencegahan kepada masyarakat. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan PIM secara berkala kepada kepala desa. Sampai sini Pak Hakim, ada 4 tim dengan kurang lebih 50 anggota atau tim posko ini 50 orang dibagi menjadi 4 tim dengan tugasnya yang berbeda masing-masing. Tidak punya data, justru malah telat. Jadi kalau misalkan tim sudah melangkah, dari desa sudah melangkah, saya kira itu juga sudah bagus. Kalau belum melangkah, malah kita nanti tekan petir. Pas ada monitoring dari kabupaten, kita belum siap. Silakan kunjungan ke Polres. Jadi paling tidak dari pihak desa paling tidak tahu dalam kunjungan itu berapa orang. Jadi kita karena situasi tempatnya sangat sempit di sini, jadi nanti kita bisa mengukur gitu berapa orang, kemudian dari kecamatan berapa orang, terus undangan dari lingkungan kita sendiri desa berapa orang. Jadi nanti semuanya bisa tercover di bagian harapan. Jadi untuk saya menawar pimpinan tanya, jadi sudah saya sampaikan begitu.